Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 24 Juli tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan Jumat Berkah pagi ini dapat terselenggara, sudah ready semuanya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim Jumat Berkah, kepada para donatur yang telah menyaksikan sebagian rezekinya untuk kegiatan ini dan mensupport kegiatan Jumat Berkah ini yang masih istiqomah berjalan sampai Jumat ini. Atas nama warga RT 20 dan warga sekitar RT 20 yang menikmati Jumat Berkah ini, saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada para donatur, kepada tim Jumat Berkah yang masih istiqomah untuk menjalankan Jumat Berkah ini. Demikian dari saya, mungkin
Kemudian dari Ketua Tim Jumat Berkah, Profesor Priyono. Oke, terima kasih Pak Edi sudah memberikan ular-ular katanya Pak Wilson ya. Alhamdulillah, betul. Baik. Yang perlu kami informasikan Pak Edi dan Pak Wilson, nanti Pak Wilson mohon bantuannya untuk memberikan doa kepada semua para dermawan, baik yang masih ada ujian, artinya sakit dan sebagainya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Bagi Bapak Ibu dermawan yang masih belum berhasil meraih karirnya, mohon bantuan diberikan doa juga di Pak Wilson, karena kemarin insya Allah ada pemberitahuan dari BPI, sebagian sudah tahu hasilnya dan sebagian belum tahu hasilnya. Jadi mohon bantuan doanya supaya para dermawan bisa lebih baik karirnya. Begitu ya Pak Wilson. Kedua, hari ini Tim Jumat Berkah Pak RT telah mendendangkan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia yang insya Allah minggu depan sudah Agustus mempersiapkan hari kemerdekaan, dan Tim Jumat Berkah juga nyetel ya, gitu ya, lagu-lagu kemerdekaan untuk mengingatkan kita bahwa kita harus mempersiapkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Itu ya Pak Edi. Yang terakhir kami sampaikan terima kasih kepada para dermawan, khususnya pada hari Jumat ini Bapak Haji Muhammad Yunus, Bapak Profesor Hamzah, Bapak Dr. Effendi Ibnu Susilo, Bapak Profesor Budi Chandra, Ibu Dr. Yuli Sri Yuliani, dan kawan-kawan yang lain yang telah istiqomah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan Jumat Berkah. Ini mempunyai tahun ke tahun. Kalau di dalam Islam, sedekah itu bisa menolak salah tahun. Insya Allah gitu ya Pak Wilson. Makanya Bapak Ibu, kami berharap berapapun Bapak Ibu yang berikan ke kotak amal itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Gitu ya. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan Pak Wilson mohon bantuannya untuk memberikan doa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wilson. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahabatihim wa qamtillahi alamin. Ya Allah, Engkau Maha memberikan kehamilan, ya Allah. Engkau Maha memberi kekuatan, ya Allah. Karena kekuatan kaya upaya asalnya dari semua, ya Allah. Dan kekuatan dan perdamaian dari semua orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Jumat Berkah ini, ya Allah. Donatur, ya Allah. Semua cita-citanya berhasil, ya Allah. Semua keinginannya, ya Allah, bahwa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam taqabbal rabbana wa alayka ya jalali wal qamar wa ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo bisa dimulai Mas Tio. Video pembelajaran. Jadi tidak dilarang bagi jagal, bagi apa tadi,
orang yang menjadi panitia itu untuk menerima daging kurban. Yang dilarang itu adalah kulitnya atau kepalanya atau tekliknya dijadikan sebagai upah atau dagingnya dijadikan sebagai upah. Nah, ini hadiah untuk Anda, ini upahnya. Anda boleh. Ya, tidak boleh dagingnya tadi atau apapun bagian yang melekat dari hewan tersebut dijadikan sebagai imbal jasa atas kontribusinya membantu atau menjadi panitia. Itu yang dilarang. Tapi kalau diberikan hadiah ya boleh, diberikan sedekah ya boleh. Bahkan yang duduk-duduk di rumah pun juga dianjurkan untuk diberi sedekah atau diberi hadiah. Karena memang porsi pembagian korban itu kemarin sudah kita sampaikan dalam posisi normal yang direkomendasikan oleh para ulama menjadi 3. Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Artinya fakir miskin, orang kaya semua boleh menerima. Orang yang terlibat ataupun tidak terlibat boleh menerima. Panitia atau bukan boleh menerima. Jadi bukan dia diberi bukan karena kontribusinya membantu, tetapi karena memang ada porsi untuk orang kaya hadiah, ada porsi untuk orang miskin sedekah, dan ada porsi untuk sahibul kurban. Meskipun porsi sepertiga ini tidak paten. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa di zaman Nabi pernah suatu saat Nabi mengatakan fala yusbihan ba'da salisah, jangan menyimpan lebih dari 3 hari. Dan saat itu kondisinya adalah paceklik. Maka saat paceklik sahibul kurban tidak boleh nyimpan lebih dari 3 hari, dibagi semua habis. Bagiannya sedikit, maksimal hanya untuk 3 hari. Tapi coba lihat hadis yang lain. Nabi mengatakan kulu wa tasaddaqu, kulu wa dakhiru wa tasaddaqu. Makanlah sepertiga, simpanlah sepertiga, sedekahkan sepertiga. Jadi sahibul kurban sepertiga itu bukan angka yang mati. Itu tidak masalah kalau misalnya sudah surplus lalu sahibul kurban mendapat jatah 2/3 dengan catatan sudah surplus. Itu tidak masalah. Karena memang di dalam hadis itu ada beberapa situasi paceklik tidak boleh nyimpan lebih dari 3 hari, situasi normal yang direkomendasikan oleh para ulama sepertiga, dan Nabi pernah bersabda makanlah, kemudian simpanlah, sedekahkanlah. Jadi porsi sahibul kurban itu angka sepertiga, bukan angka yang mati. Jadi lebih dari sepertiga tidak masalah, memang jumlahnya sudah surplus. Bahkan andai pun dibagi dengan sepertiga, jika posisi sudah surplus itu malah zalim. Loh kok zalim? Saya kasih ilustrasi. Satu kampung jumlah 100 kakak, 70 kakak sudah kurban. 70 kakak sudah kurban nih. Nah, jatah sahibul kurban kan sepertiga. Maka yang 2/3 haknya 30 orang. Jatahnya banyak yang kurban apa yang enggak? Banyak yang enggak, melentek itu yang enggak kurban. Ya, malah banyak yang tidak kurban. Maka lebih adil kalau yang sahibul kurbannya 2/3, kemudian yang tidak kurban tadi 1/3. Meskipun nanti sahibul kurban bisa punya kebijakan mewakilkan kepada panitia untuk disalurkan ke tempat lain. Sahibul kurban bisa punya kebijakan mewakilkan kepada panitia 1/3 lainnya untuk dihadiahkan kepada saudara-saudaranya. Tapi prinsipnya angka 1/3 itu bukan angka yang mati. Jadi tadi itu statusnya monggo selama bukan sebagai upah, yaitu kepada orang yang ikut terlibat, selama bukan sebagai upah itu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah.
Orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan ia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara 5 ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Quran. Baik, 1. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Amanat pertama, kata Allah, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Banyak doa agar dibimbing mensyukuri nikmat hidup, plus bisa meningkatkan bakti pada orang tua. Coba kita renungkan sejenak, sudah berapa banyak surah yang Anda hafal hingga hari ini? Dan sudah berapa ribu kali surah itu Anda baca dalam setiap rakaat sholat Anda? Namun pertanyaannya, apakah Anda benar-benar mengerti arti dari setiap ayat yang Anda ucapkan? Kita sering hafal bunyinya, fasih melafalkannya, tapi tidak memahami maknanya. Akibatnya, sholat terasa seperti menggugurkan kewajiban, bukan mau mendekat dengan Allah. Tidak satu pun mengingkari kemampuannya. Dan yang sangat menarik juga, beliau itu seorang yang sangat tawadhu, sangat rendah hati. Dia terbiasa hidup dalam sebuah keluarga yang sangat rendah hati, sangat tawadhu. Kalau ayahnya almarhum Sayyid Ali Khamenei Asy-Syahid hidup dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh tawadhu. Baju yang dia pakai saja kadang-kadang bajunya itu sudah usang sekali, tapi tetap saja beliau pakai. Sandal yang beliau pakai juga kadang-kadang sangat usang sekali, tapi masih bisa dipakai, tetap beliau pakai. Nah, anaknya Sayyid Mujtaba ini benar-benar mengikuti jejak langkah sang ayah. Pakaiannya sangat sederhana, bahkan rumah pun dia tidak punya rumah. Dia sampai sekarang masih sewa rumah, kontrak rumah. Kenapa? Karena dia bilang, ya saya tolabah, saya seorang pelajar agama yang tidak punya income dari dagang atau dari bisnis, ya. Jadi uang yang saya dapatkan dari Baitul Mal cukup untuk makan minum dan sedikit untuk sewa rumah. Dan dia hidup seperti itu.
Itulah kehidupan para marja yang hebat-hebat. Misalnya Imam Khomeini rahmatullahi alaih. Beliau juga sampai akhir hayatnya di Teheran itu hidup di sebuah rumah sewa. Kalau Anda ke Teheran, Anda sampai sekarang bisa pergi ke rumahnya Imam Khomeini yang sekarang dijadikan sebagai museum. Saya kalau ke Teheran, saya selalu menyempatkan diri pergi ke rumahnya Imam Khomeini, melihat bagaimana rumahnya yang kecil, tempat di sana ketika beliau menerima bahkan pemimpin-pemimpin dunia. Ada foto-fotonya Yasir Arafat ke rumahnya misalnya. Waktu itu Perdana Menteri Pakistan dan sebagainya ya. Rumahnya sangat sederhana. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini hidupnya zuhud. Zuhud itu artinya bukan dia tidak punya dunia. Kalau dia mau dunia dia bisa dapatkan. Tapi dunia tidak memiliki hatinya. Dia sendiri tidak terpaut cinta pada dunia. Istilah Imam Ali, talaqtuki thalathan. Imam Ali alaihissalam ketika berbicara tentang dunia dia bilang, aku sudah talak engkau dengan talak 3. Ghurri ghairi, kalau ingin tipu-tipulah orang lain, tapi aku tidak. Lebih baik beramal meskipun tidak ikhlas daripada tidak beramal. Itu kan level bagi saya. Tidak beramal atau tidak mau beramal mungkin level paling rendah. Di atasnya beramal sih meskipun tidak ikhlas. Kalau bisa ya naik level lagi, level tinggi beramal tapi ikhlas. Jadi kita kan sering mikirnya hitam putih kan. Kalau tidak ikhlas sudah tindak, ya tidak begitu ya. Ada levelnya. Sama kayak puasa itu kan. Ada level awam, ada khawas ya tidak apa-apa. Meskipun awam asal masih puasa, meskipun masih kalkulasi asal masih mau sedekah, alhamdulillah. Masih mau berkorban tidak apa-apa lah, meskipun masih mengharap balasan apa. Dari Allah. Ya kalau bisa naik level korban tapi ikhlas. Jadi ini sebenarnya urusannya leveling saja, tingkat kesadaran dalam beragama saja. Dulu orang membeli emas karena kebutuhan. Sekarang banyak yang membeli emas karena ketakutan. Takut miskin, takut masa depan, takut ekonomi runtuh. Tapi ada pertanyaan yang jarang ditanyakan. Ketika emas semakin banyak, apakah hati kita semakin tenang atau justru semakin terikat dengan dunia? Islam tidak melarang memiliki emas. Bahkan emas sejak zaman dahulu adalah harta yang bernilai. Tetapi Islam sangat keras ketika manusia mulai diperbudak oleh harta. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, lalu tidak menginfakannya, yaitu tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka kabarkan kepada mereka azab yang pedih. Hari ini, banyak orang bukan sekedar menyimpan emas, tetapi menggantungkan rasa aman hidupnya kepada emas. Seolah-olah, kalau emas saya cukup, masa depan saya aman. Padahal, ketenangan bukan berasal dari banyaknya simpanan. Ketenangan berasal dari tawakal kepada Allah. Betapa banyak orang yang hartanya sedikit, tapi tidurnya nyenyak. Dan betapa banyak orang yang emasnya bertambah, tapi kecemasannya juga ikut bertambah. Takut harga turun, takut kehilangan, takut krisis, takut dicuri, takut miskin, dan inilah fitnah dunia. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi aku khawatir dunia dibentangkan untuk kalian, sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mengejarnya, sebagaimana mereka berlomba-lomba. Lalu dunia membinasakan kalian, sebagaimana membinasakan mereka. Emas bisa menjadi nikmat, tetapi juga bisa menjadi fitnah kalau emas membuat seseorang semakin takut kehilangan dunia, semakin cinta dunia, semakin pelit bersedekah, semakin jauh dari tawakal. Maka yang berbahaya bukan emasnya, tetapi hati yang mulai bergantung kepadanya. Bukan masalah apakah kita punya emas atau tidak. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah emas itu hanya berada di tangan atau sudah masuk dan menguasai hati. Bu sinten niki? Rani. Sering mriki? 2 kali. Oh, napa kok sampai balik neh ping pindho napa ngoten niku? Sebenarnya mencari ketenangan sih, Gus. Garwa teng pundi? Di rumah ibunya. Enten problem. Nggih. Berapa hari? Sampun 3 bulan. Putra pinten? Kalih, Gus. Derek jenengan niki. Nggih. Ayo cek cinta to karo bojone? Mboten. Waduh. Saya pernah melakukan kesalahan dan saya
sudah berusaha untuk memperbaiki semuanya, tapi masih mboten purun. Sing salah jenengan, baru jenengan malah gak cintai piye? Karena dia sudah tidak menghargai saya, Gus. Karena saya dihina, saya direndahkan, dan saya difitnah sama orang lain. Tapi nek aku saran jane yo, kita itu tidak boleh menjadi orang yang selalu tidak mau direndahkan atau disepelekan, terus kita harus menjaga harga diri kita. Ya kita harus melihat kesalahan kita itu memang seberat apa dan sebagainya. Ora oleh dhewe kaku-kaku nemen jane, tapi aku ya ora maksa lah, ora apa-apa. Ya saya sudah berusaha Gus sama dia, tapi dia tetap kekeh nggak mau. Tak sik to Mbak Rin. Ya jane awakmu wis di pandangane apa piye? Ora guyon. Kita kei sarung wehno bojomu. Iki kok mego sigdam. Amanah lho iki, kudu kok wehne lho. Saya ndak boleh ke sana, Gus. Loh, uncalno. Ora kok titipne sapa kan kena toran. Nggih. Kamu nggak perlu ketemu. Wediku nek ketemu awakmu ya ora kuat ae. Loh, melupakan seseorang yang pernah tertanam di hati kita itu sulit loh, Pak. Tidak seperti menghapus goresan tinta di kertas kosong loh. Anjay cangkemmu ya anjay. Rok kene mengko. Jangan pernah meremehkan orang yang tak sholat. Ingat, jangan pernah meremehkan mereka yang tak sholat. Kenapa kita jangan pernah meremehkan mereka? Karena tidak ada yang tahu setetes air mata taubat mereka itu jauh lebih dicintai Allah ketimbang 1000 rakaat yang kita banggakan, yang kita sombongkan, yang karena kita merasa sudah sholat. Olehnya itu, jangan pernah kita remehkan mereka yang tak sholat. Bisa jadi mereka bertaubat dan setetes air mata itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia, seluruh yang GMO dikirim ke Indonesia dan diterima. Ini yang hebat siapa gitu loh. Bapak Ibu, ini sudah tahu semua. Luar negeri itu tidak senang dengan pestisida. Tapi kalau dari sana ke sini isinya pestisida. Fair. Saya tunjukkan fair. Bapak Ibu pernah kalau ke rumah sakit bawa apa ke rumah sakit itu kalau menjenguk? Apel, anggur, pir gitu kan? Tahu enggak itu panenan kapan? Itu panenannya itu sudah 1 tahun yang lalu itu. Numpuk di pelabuhan itu. Apa yang bisa membuat dia awet? Ya minimal lapisannya lilin. Dan di dalamnya pasti ada pengawet. Sekarang kita balik. Kalau manggis, mangga dari Indonesia, ada pestisida kecil aja, sedikit aja, balik 1 kontainer itu. Yang pinter siapa? Loh, ini ndak fair. Coba Bapak Ibu, ekspor ke Singapura aja. Ada produk yang dari benih GMO. Rekayasa genetika. Masuk ke Singapura, masuk ke Hong Kong, masuk ke Taiwan. Ditolak itu tengah jalan. Yang Indonesia, seluruh yang GMO dikirim ke Indonesia dan diterima. Ini yang hebat siapa gitu loh. Saya minta maaf. Saya punya satu YouTube, satu video saya disebut hoax Bapak Ibu. Gara-gara saya bahas tempe. Tempe itu dari mana datangnya? Amerika. Di Amerika tempe itu adalah apa Bapak Ibu kedelainya? Makanan ternak. Dan itu sudah GMO, rekayasa semua. Coba kalau tidak percaya kalau itu GMO, tanam itu kedelai dari Amerika di sini. Tumbuh, tidak keluar buah. Itu rekayasa. Karena itu saya katakan salah satu penyebab penyakit kanker adalah GMO. Momen haru ketika melihat adab santri saat bertemu dengan kiainya, dia pun langsung menundukkan badannya agar tangan Pak Kiai bisa bertumpu saat menuruni tangga. Masya Allah, betapa mulia adabnya. Bukankah Nabi kita SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka siapa hadirin? Rajulun dzakarallahu khalian
fafadat ainah. Seseorang yang berzikir, membaca Al-Quran, mengingat Allah sendirian, gak ada siapa-siapa, lalu ia tenggelam dalam zikirnya tersebut sampai air matanya pun menetes. Orang-orang seperti itu akan dinaungi pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Bukankah kita butuh naungan itu, hadirin? Bukankah itu hari yang paling mencekam dalam kehidupan seorang hamba? Bukankah pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani? Pada hari itu seseorang akan menghindari saudaranya sendiri. Ia pergi, ia menjauh dari keluarga saudaranya itu. Wa ummihi wa abihi, ia menjauh dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, ia menyingkir dan menjauh dari istri dan anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang hanya ingin mengurus urusannya sendiri. Bukankah itu rangkaian ayat yang kita baca dalam surat Abasa? Hari yang menakutkan. Dan pada saat hari yang begitu mencekam, ketika matahari hanya 1 mil di atas kita, Allah kasih naungan, tapi tidak untuk setiap orang, hanya 7 golongan. Dan di antara 7 golongan tersebut, rajulun dzakarallahu khalian, seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ketika sedang sendiri, hadirin. Ketika enggak ada waktunya kita bareng orang, ada waktunya kita ditasmi, didengarkan dan dibenarkan bacaan kita, tapi ada waktunya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengajak tetangga ke masjid karena lebih tua dari kita? Lebih mudah kalau dia lebih tua. Pak, kan udah tua, ini malaikat maut udah dekat nih Pak. Ceramah. Saya pernah sholat di masjid Kepulauan Riau, lupa entah di pulau apa itu, dari Batam naik speed. Habis sholat subuh, besar baleho dibuat, baleho dibuatnya di atas itu. Dicari orang hilang, jamaah yang hilang kelihatan terakhir malam Ramadan terakhir. Ada masjid di Garuda Sakti sebelah kiri, itu caranya dibuat subuh Ahad, acara ngopi subuh Ahad. Jadi habis pengajian itu disediakan kopi. Datanglah pengajian subuh Ahad, ada ngopi gitu. Banyak orang datang. Saya ngisi pengajian, pas selesai ngaji saya tengok kopi aja, tak ada yang lain, karena memang ngopi aja Pak Ustadz. Ada pula lagi di Rokan Hulu, kawan saya, kakak kelas, dibuatnya macam surat undangan. Jadi ke rumah-rumah tuh, jadi selalu berpikir untuk meramaikan masjid. Nih yang harus difahami wahai para perempuan, sehebat apapun kita di luar rumah, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun gaji kita, kalau sudah sampai rumah, suami tetap derajatnya diatur. Mau dia presiden di luar rumah, kalau masuk rumah dia istri. Tuh. Walaupun suaminya kerjaannya rendah di bawah dia, kalau sudah masuk rumah, apa kata imam, itu yang diperdengarkan oleh dia. Boleh kakek makan 1 piring dulu, anak kakek sebentar lagi datang, nanti dia yang bayar. Kalau belum pegang uang, jangan pesan makan. Ini warung, bukan tempat ngutang. Kakek dari pagi belum makan Bu, cuman 1 piring saja. Dari tampangnya juga sudah kelihatan, habis makan pasti cari alasan buat kabur. Pakaian lusuh begitu, jangan sok janji mau bayar. Saya sudah sering ketemu orang seperti kamu. Kakek tidak bohong Bu, anak kakek sedang menuju ke sini. Anaknya datang, paling juga cuma cari alasan. Sudah tua malah bikin malu. Keluar saja kek, jangan bikin warung saya kelihatan seperti tempat orang minta-minta. Baik Bu.
Maaf sudah mengganggu. Orang begitu jangan dikasih kesempatan, nanti jadi kebiasaan. Kek, makan ini saja, tidak usah pikirkan uangnya. Terima kasih, Nak. Kakek sudah tidak kuat menahan lapar. Bapak makan pelan-pelan saja, airnya juga diminum. Kamu baik sekali. Semoga hidupmu selalu dimudahkan. Kamu pakai makanan warung buat kasih kakek ini? Sudah jelas dia cuma mau cari makan gratis. Masih saja kamu percaya. Beliau cuma makan 1 piring, Bu. Saya yang tanggung. Bagus, sekalian saja kamu ikut miskin, gara-gara mudah percaya sama orang seperti dia. Ayah, maaf saya terlambat. Tidak apa-apa, Nak. Tadi kakek sudah dibantu oleh Lina. Siapa yang mengusir ayah saya saat beliau belum makan? Saya tidak tahu beliau ayah Bapak. Lina, ini dokumen modal untuk membuka warung makan milikmu sendiri. Pak, saya hanya memberi beliau 1 piring nasi. 1 piring nasi saat seseorang lapar, nilainya jauh lebih besar dari hinaan siapapun. Ya Allah, mudahkan rezeki para penonton video ini, cukupkan kebutuhan keluarganya, dan jauhkan dari kesulitan. Amin. Jarang ada wanita yang hancur karena suaminya miskin. Tapi banyak yang perlahan hancur karena tidak pernah dihargai. Ada sebuah pepatah Arab yang sangat menyentuh. Kalimatnya sederhana, tetapi maknanya mampu membuat kita merenung tentang arti menghargai seorang perempuan. Lakin hunaka imra'atun matat minal qahri wadh-dhulli ma'a zawjin la yahtarimuha wa la yuqaddiru masyaa'iraha. Maknanya, jarang ada wanita yang hancur karena kemiskinan suaminya, tetapi banyak yang terluka batinnya karena diperlakukan tanpa hormat dan tanpa penghargaan terhadap perasaannya. Oleh karena itu, jagalah baik-baik wanitamu, wahai saudara laki-lakiku. Hargailah perasaan istri-istrimu, karena dialah anugerah terindah yang Allah titipkan kepada